Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dari unsur pengajaran yang saya pilih, yaitu mata kuliah Desain Pembelajaran Anak Usia Dini. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Leni Gonadi, dosen pada Departemen Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Malang sejak tahun 2016. Pada tahun ini, alhamdulillah tahun 2025, saya baru saja menyelesaikan tugas belajar S3 dari University Teknologi Malaysia (UTM) dan saat ini dalam proses pengembalian status aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Sedikit bercerita ya, karir saya sebagai pendidik dimulai dari tahun 2007 sampai 2015 sebagai guru dan kepala PAUD. Oleh karena itu, hingga saya jadi dosen di tahun 2016 di Universitas Negeri Malang. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah pendidikan anak usia dini dengan kekhususan pada teknologi dalam implikasinya di PAUD. Hal ini selaras dengan luaran penelitian saya yang berupa karya ilmiah dan produk teknologi. Itu perkenalan diri saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait deskripsi daripada mata kuliah Desain Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini yang saya pilih sebagai unsur pengajaran dalam sesi kali ini. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini ini membahas terkait hakikat desain pembelajaran anak usia dini, analisis desain pembelajaran dari berbagai pendekatan, jenis-jenis desain pembelajaran, dan langkah-langkah desain pembelajaran anak usia dini. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran dan melaksanakan perencanaan pembelajaran tersebut. Perencanaan pembelajaran yang seperti apa? Yang diharapkan adalah yang mengakomodir pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa, serta mahasiswa mampu melaksanakan, menganalisis, dan melakukan inovasi daripada desain pembelajaran di bidang PAUD. Adapun learning outcome, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai landasan, konsep, prinsip, desain pembelajaran, serta kurikulum PAUD, sehingga mereka mampu melakukan perencanaan pembelajaran yang secara terstruktur, mereka mampu menganalisis, dan mereka mampu memodifikasi dan desain pembelajaran. Untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah desain pembelajaran. Yang pertama yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya juga CPMK mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran anak melalui kegiatan berbasis teknologi, kegiatan bermain, dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dan juga capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis dan melakukan inovasi pembelajaran pada bidang PAUD yang sesuai karakteristik anak usia dini. Adapun beberapa materi pembelajaran daripada mata kuliah ini, yang pertama materi terkait pengantar desain pembelajaran dan urgensinya. Selanjutnya materi kualifikasi dan ruang lingkup desain pembelajaran PAUD. Materi selanjutnya yaitu desain pembelajaran berbasis STEAM di PAUD dan desain pembelajaran berbasis teknologi di PAUD, desain pembelajaran berbasis multiple intelligence di PAUD, studi kasus desain pembelajaran di lembaga PAUD, menyusun dan mengevaluasi desain pembelajaran PAUD, dan diakhiri dengan materi implementasi desain pembelajaran PAUD. Sistem dan metode pembelajaran yang dilakukan selama mata kuliah desain pembelajaran ini, ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu ada metode ceramah interaktif, yang berikutnya diskusi kelas dan forum, studi kasus, presentasi kelompok, dan juga video pembelajaran seperti yang
saat ini. Interaksi antara dosen dan mahasiswa itu berdasarkan pembelajaran yang berbasis case method. Dosen saya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan juga evaluator, sehingga kolaborasi dan diskusi aktif itu sangat diharapkan dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, sistem penilaian dan asesmen yang digunakan yang sesuai RPS saya yaitu aktivitas partisipasif dari mahasiswa itu 20%, itu termasuk partisipasi, diskusi, dan keaktifan mereka baik di forum secara online ataupun di forum secara tatap muka, seperti itu. Selanjutnya, penilaian terkait tugas individu juga ini menyumbang 20%. Komponen penilaian berikutnya yaitu tugas tengah semester. Ini 30%, yaitu terkait studi kasus ya. Dan tugas akhir yaitu menyusun desain pembelajaran PAUD itu 30%. Seperti itu untuk sistem penilaian dan asesmen. Baiklah, selanjutnya saya langsung masuk di materi, yaitu materi kita yang saya ambil pada sesi ini yang disampaikan secara asinkron ya dalam bentuk video pembelajaran, yaitu terkait desain pembelajaran berbasis teknologi di PAUD. Karena itu untuk para mahasiswa, sebelum kita membahas apa sih dan bagaimana sih merancang desain pembelajaran berbasis teknologi di PAUD, sebelumnya Bu Leni sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran yang bisa kalian simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan LPP Integrasi Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini dengan rentang usia 5-6 tahun dengan topik makhluk hidup dengan menggunakan alat teknologi yaitu tablet. Selamat menyaksikan semuanya. Belajar tentang binatang yang ada di air. Dan gemplon. Teman-teman ada yang tahu nggak binatang yang ada di air itu dari mana aja asalnya? Ada yang di aku hidup di mana? Hidup di sungai. Selain sungai apa? Air tawar. Akuarium. Di empang. Ada yang tahu nggak ya di laut ada hewan apa aja? Hiu. Di sini Bu Guru punya 2 tablet nih. Guru cuma punya 2 tablet. Dibagi menjadi kelompok ya. Nah, sekarang dari tablet yang sudah teman-teman pegang, teman-teman boleh menggambar hewan air yang teman-teman ketahui. Jangan lupa setelah digambar diwarnai ya. Warna pink. Ikan lagi. Kok ikan next? Pak TikTok juga apa-apa. Nothing sotong. Oh, sotongnya sudah berjemur. Kita tanya sotong kabar. Kelompok yang di sini gambar apa? Gambar ikan lele sama Bu.
Cedong. Oh, kayaknya Mbak Cynthia suka banget ya sama ikan lele. Ya, soalnya saya suka lihat turunan lele yang di TikTok itu loh Bu. Wah. Kalau kalian gambar apa? Nonton TikTok. Sotong. Suka makan sotong ya? Enggak loh. Aku suka. Coba tuan Ben. Oh, tuanpek. Tuanpek itu hewan apa? Laut. Cuan. Buru-buru. Kura-kura. Kepiting. Bu sudah Bu. Ibu harus gak sih? Sudah selesai semuanya menggambarnya? Sudah. Oke, ditunggu. Sudah Bu. Sudah Bu. Karena semuanya ya bisa diperlihatkan gambarnya ke teman-temannya. Siapa yang mau duluan? Saya. Oke. Di sini aku tadi menggambar ikan lele. Wah, ikan lele sama apa aja? Sama Sudah. apa? Oh, ikan lele aja itu apa di sampingnya ikan lele itu? Nggak tahu Mbak Adis. Itu yang di atas apa itu apa? Nggak tahu ini. Ini ikan di laut, ini ada terumbu karangnya, ini airnya, ini ubur-ubur. Oke. Yang itu, yang dua itu apa yang di atas? Ada 2 ubur-ubur. Oh, ubur-ubur. Oke. Kelompok sebelah di sini kita menggambar. Bagaimana? Sudah melihat video pembelajaran tadi yang ditampilkan? Bu Leni harapkan Anda bisa mengambil makna daripada video tersebut. Yang Bu Leni ingin capai pada video tersebut adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan pada video yang diamati tadi adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, dan ada beberapa alat teknologi yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut. Begitu juga alat dan media berbasis teknologi yang digunakan. Pembelajaran berbasis teknologi berarti bukan hanya tahu-tahu langsung menggunakan teknologi sesuka hati, tetapi perlu adanya bagaimana kita menyusun desain pembelajaran berbasis teknologi yang benar. Kita perlu mengetahui apa sih unsur-unsur yang ada dalam merancang sebuah desain pembelajaran berbasis teknologi. Seperti itu. Oke, mari kita bahas satu-satu. Di sini telah Bu Leni rangkum ada beberapa unsur penting dalam sebuah desain pembelajaran. Yang pertama adalah apa yang dinamakan tujuan pembelajaran. Bagaimana menentukan tujuan pembelajaran? Karena ini konteksnya adalah merancang desain pembelajaran yang berbasis teknologi di PAUD. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran yang perlu diketahui adalah bagaimana sih tujuan pembelajaran berasaskan teknologi di PAUD. Nah, itu ya, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang berikutnya, unsur berikutnya yang penting dalam sebuah desain pembelajaran yaitu yang namanya strategi dan metode pembelajaran. Berikutnya ada yang namanya media pembelajaran. Yang berikutnya ada alat penilaian. Keempat unsur ini perlu benar-benar dipahami sebelum menghasilkan suatu desain pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana ya menentukan tujuan pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini, di mana tujuan pembelajaran dalam penggunaan alat teknologi, penggunaan media teknologi di PAUD. Oleh karena itu, tidak serta-merta, oh ya sudah tujuan pembelajarannya hanya untuk mengenalkan saja. Oleh karena itu, Bu Leni akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran khususnya alat teknologi. Tapi sebelum itu perlu diketahui dulu alat teknologi itu apa saja yang bisa dimanfaatkan proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini ya. Seperti di video tadi,
Kita bisa lihat ada laptop ya, ada handphone juga yang digunakan ya. Itu berupa alat-alat teknologi, ada kamera, itu adalah alat-alat teknologi. Sebelum kita menuju membahas apa sih tujuan pembelajaran teknologi bagi anak usia dini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu tentang standar teknologi bagi anak usia dini. Ini perlu diketahui sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran. Adapun standar teknologi bagi anak usia dini telah dirumuskan ya dalam International Society for Technology in Education di tahun 2022, bahwa standar kemampuan teknologi anak usia dini itu ada beberapa kategori, yang mana kategori ini menjadikan bagaimana tujuan pembelajaran alat teknologi diterapkan di pendidikan anak usia dini. Ada 6 kategori yang perlu kita ketahui. Kategori pertama adalah yang namanya konsep dan pengoperasian dasar teknologi. Indikator capaian kemampuan teknologi daripada kategori konsep dan pengoperasian dasar teknologi menurut International Society for Technology in Education ini adalah anak dapat mendemonstrasikan secara verbal mengenai pemahaman dan pengoperasian sistem teknologi. Yang kedua ada kategori sosial, etika, dan kemanusiaan. Indikator keberhasilannya yaitu anak dapat memahami etika, budaya, dan sosial yang berhubungan dengan teknologi. Dan juga anak dapat mengaplikasikan sistem teknologi, baik itu sistem informasi, perangkat lunak dengan penuh tanggung jawab. Dan juga anak dapat membangun perilaku positif terhadap penggunaan teknologi. Yang berikutnya adalah kategori teknologi sebagai alat bantu produktivitas, di mana indikator keberhasilannya adalah anak dapat menggunakan alat teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan kreativitas. Anak menggunakan alat teknologi dan untuk berkolaborasi untuk menghasilkan karya. Kategori keempat adalah teknologi sebagai alat bantu komunikasi. Di sini capaian pembelajarannya adalah anak dapat menggunakan alat telekomunikasi untuk berkolaborasi, berinteraksi, menampilkan dengan baik dengan teman sebaya dan juga khalayak luas. Capaian berikutnya dari kategori teknologi sebagai alat bantu komunikasi yaitu anak menggunakan berbagai media dan platform untuk menyampaikan informasi dan ide. Kategori kelima yaitu teknologi sebagai alat bantu penelitian, di mana anak menggunakan teknologi untuk mencari, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Sebenarnya sudah dirumuskan bahwa standar teknologi untuk anak usia dini itu, ya ini sebaiknya teknologi itu juga sebagai alat bantu penelitian ya. Untuk anak-anak dari usia dini sudah diajak untuk berpikir kritis. Kategori keenam yaitu teknologi sebagai alat bantu untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, di mana capaian keberhasilannya yaitu anak mampu menggunakan sumber teknologi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Dan juga anak menggunakan teknologi dalam pengembangan strategi dan memecahkan masalah di dunia nyata. Itu 6 kategori standar kemampuan teknologi untuk anak yang telah dirumuskan di tahun 2002, dan memang ini menjadi acuan dari beberapa negara ya untuk merumuskan apa yang namanya tujuan pembelajaran alat teknologi di pendidikan anak usia dini. Yang perlu kita ketahui berikutnya adalah durasi waktu interaksi layar. Ini sangat penting sekali ya. Ini perlu kita highlight ya, durasi waktu interaksi dengan layar. Nah, di sini kita perlu yang namanya mengetahui berapa sih durasi waktu interaksi anak dengan layar. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun, durasi waktu intensitas dengan layar itu adalah 1 jam. 1 jam itu di bawah pengawasan orang dewasa. Orang dewasa ini siapa saja? Yaitu pendidik atau guru, begitu juga dengan orang tua di rumah. Kalau alat teknologi yang kita kenalkan untuk anak itu harus ada interaksi dengan layar, seperti itu. Tapi kalau ada alat teknologi yang memang anak menggunakan, itu tidak apa-apa.
Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan, yang perlu diketahui sebelum kita mengetahui merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu yang namanya tingkat capaian perkembangan anak. Nah, disinilah tingkat capaian perkembangan anak ini berbagai teori-teori dasar dari pendidikan anak usia dini perlu kita ketahui, seperti teori perkembangan kognitif oleh Piaget, teori perkembangan sosial emosional oleh Vygotsky, seperti itu. Dan bagaimana tingkat capaian perkembangan bahasa anak, fisik motorik anak, seperti itu kita perlu ketahui sebelum merumuskan apa yang namanya tujuan pembelajaran alat teknologi di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran alat teknologi di PAUD yang perlu kita ketahui? Secara garis besar ini ada 8 ya tujuan pembelajaran alat teknologi di PAUD yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu adalah anak mengenal perangkat keras teknologi, ya, seperti mouse, keyboard, monitor, dan printer. Yang kedua, anak mengenal komputer, laptop, digital kamera, tablet, handphone, alat dan media teknologi lainnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran alat teknologi di PAUD yaitu anak menggunakan perangkat keras teknologi. Setelah mengenal, dia menggunakan. Yang keempat, anak mengoperasikan. Nah, itu tahapannya. Jadinya anak mengenal dulu perangkat kerasnya seperti apa. Ya, guru perlu mengenalkan, dan juga bagaimana anak mengenal komputer itu seperti apa, bagian-bagian komputer, dan juga bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Setelah itu, bagaimana mengoperasikannya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan berbagai alat dan perangkat teknologi itu untuk kegiatan pembelajaran mereka yang secara terarah dan mandiri. Begitu juga bagaimana secara terarah dan mandiri, bagaimana juga menggunakan alat teknologi dan perangkat teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang secara bersama-sama. Selain itu, tujuan pembelajaran alat teknologi di PAUD apa? Yang berikutnya adalah bagaimana anak menggunakan berbagai alat teknologi untuk melatih logika mereka. Selanjutnya, anak dapat menghasilkan produk multimedia dari penggunaan alat teknologi. Sebenarnya kalau tujuan pembelajaran alat teknologi ini bisa diketahui oleh guru PAUD, guru pendidikan anak usia dini. Jadi untuk merancang sebuah desain pembelajaran yang dimana ada alat teknologi di dalamnya, itu sudah punya tujuan yang jelas daripada tujuan alat teknologi. Seperti yang sudah Bu Leni sampaikan, selanjutnya adalah terkait tujuan pembelajaran daripada media teknologi di PAUD. Nah, ini perlu diketahui, media teknologi di PAUD ini dibagi oleh 2 ya, yaitu media teknologi interaktif dan media teknologi non interaktif. Ini punya tujuan yang berbeda juga gitu, dan juga bagaimana di saat seperti apa menggunakan media interaktif dan di saat seperti apa menggunakan media non interaktif. Itu nanti perlu diketahui juga tujuan pembelajarannya seperti apa sih kalau yang namanya media teknologi di PAUD. Ada beberapa tujuan pembelajaran media teknologi ya yang Bu Leni bisa share kepada kalian sehingga kalian mungkin memiliki pandangan daripada tujuan pembelajaran media teknologi di PAUD itu. Yang pertama itu adalah anak menunjukkan kemampuan memberikan penamaan pada benda yang difasilitasi menggunakan media teknologi. Gitu ya. Yang kedua, anak menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan teman dan orang-orang di sekitarnya yang difasilitasi dengan media teknologi. Bagaimana kemampuan anak pada perkembangan bahasa awal ya, seperti apa sih bahasa awal, menyimak cerita, menceritakan kembali dan mengamati bahan bacaan itu dengan menggunakan media teknologi, sehingga media teknologi itu digunakan dalam tujuan pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran stimulasi yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, bagaimana memilih media teknologi yang sesuai, bagaimana memilih media teknologi yang benar, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sangat dibutuhkan dan sangat perlu diketahui oleh seseorang yang mendesain pembelajaran berbasis teknologi khususnya di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya terkait bagaimana menentukan strategi dan metode pembelajaran. Untuk strategi dan metode pembelajaran perlu diketahui ada banyak sekali metode dan strategi pembelajaran di PAUD yang dapat kita pakai atau kita gunakan untuk mengenalkan
melakukan atau untuk merancang desain pembelajaran berbasis teknologi di PAUD. Di sini Bu Leni akan menyampaikan beberapa 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode bercerita. Nah, di metode bercerita itu ada yang namanya digital storytelling. Ya, ini sangat boleh. Beberapa hasil penelitian itu menemukan bahwa digital storytelling ini apabila diimplementasikan secara benar, itu dapat meningkatkan kemampuan anak seperti itu apabila dilakukan sesuai yang tadi Bu Leni sampaikan, memperhatikan standar teknologi di anak usia dini, memperhatikan durasi waktu layar, dan memperhatikan capaian pembelajaran anak usia dini. Untuk metode selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Seperti apa metode pemberian tugas? Pastinya dengan media interaktif. Media interaktif itu banyak sekali yang bisa, untuk saat ini banyak sekali yang bisa diakses oleh kita tetapi tidak semua media interaktif yang ada yang diakses dengan mudah itu cocok untuk pendidikan anak usia dini. Sehingga di sini memang memerlukan kejelian daripada Anda untuk bagaimana sih merancang memilih media interaktif yang sesuai untuk anak usia dini dalam penyusunan desain pembelajaran. Untuk metode selanjutnya kita bisa menggunakan metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab, mungkin dari video pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak, di situ terus selanjutnya kita menggunakan metode tanya jawab untuk menggali lagi bagaimana mereka berpikir kritis, menggali lagi bagaimana komunikasi mereka, seperti itu. Dan di sini silakan nanti Anda bisa menggunakan berbagai metode Cuma di sini Bu Leni sampaikan bahwa ada beberapa metode yang memang pada umumnya yaitu metode bercerita, pemberian tugas, dan tanya jawab yang bisa diaplikasikan dalam nantinya tugas Anda untuk mendesain sebuah desain pembelajaran berbasis teknologi. Kita lanjut media pembelajaran media pembelajaran alat teknologi itu apa saja sudah Bu Leni singgung tadi di awal seperti tampilan gambar ini ada beberapa media pembelajaran teknologi yang bisa diakses seperti media pembelajaran yang namanya interaktif media. Jadinya media pembelajaran interaktif ini seperti software software program, aplikasi, broadcast e-books itu adalah media pembelajaran interaktif. Disebut interaktif berarti ada interaksi antara media tampilan dengan anak seperti itu. Nah, ini yang tadi Bu Leni sampaikan, ini harus digarisbawahi terkait intensitas anak dengan layar. Yang kedua, media pembelajaran non interaktif yang tidak perlu adanya interaksi. Jadinya anak sebagai penonton pasif Itu ada beberapa program TV, ada beberapa video yang memang bisa untuk mengenalkan menunjang proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Tetapi dia non interaktif ini sangat kurang direkomendasikan sehingga sebaiknya Anda merancang desain pembelajaran selain juga merancang bisa mengembangkan sebuah media yang interaktif seperti itu. Saya cantumkan beberapa link media interaktif yang bisa kalian akses sebagai referensi kalian untuk menyusun desain pembelajaran nanti di tugas UTS nanti Oke. Terkait dengan unsur yang berikutnya selain media adalah alat teknologi di PAUD yang bisa digunakan seperti interaktif whiteboard. Menarik sekali dengan adanya interaktif whiteboard ini. Bu Leni sudah cantumkan juga bagaimana sih interaktif whiteboard itu bisa digunakan di pendidikan anak usia dini. Ada juga digital foto kamera, ada mikrofon ada robot Sekarang di beberapa negara maju itu sudah menggunakan yang namanya robot untuk membantu proses pembelajaran di ruang kelas, dan itu bukan suatu hal yang negatif, itu adalah suatu hal yang positif di mana di situ robot bukan mengganti tugas guru tetapi malah memperkaya pengetahuan anak
ya, sehingga anak benar-benar berinteraksi dengan alat teknologi seperti itu yang membuat mereka terinspirasi. Selanjutnya setelah mendengarkan pemaparan Bu Leni tadi ya terkait bagaimana sih menyusun desain pembelajaran teknologi untuk anak usia dini, Bu Leni akan sampaikan untuk tugas minggu depan yang bisa kalian selesaikan, yaitu tugas studi kasus, itu menganalisis 3 video pembelajaran dari unsur-unsur desain pembelajaran integrasi teknologi di PAUD. Ada 3 video pembelajaran yang sudah Bu Leni sematkan. Silakan nanti Anda mengakses video tersebut dan Anda menganalisis dari unsur-unsur desain pembelajaran integrasi teknologi sesuai materi hari ini. Selanjutnya, Anda memilih salah satu video pembelajaran dan menyusun desain pembelajaran integrasi teknologi yang sesuai dengan video pembelajaran yang Anda pilih. Ya, ini tugas individu. Silakan Anda analisis ya dari 3 video itu. Selanjutnya juga memilih salah satu video pembelajaran. Kedalaman analisis kalian menjadi poin penting dalam penilaian ya. Sehingga silakan disimak dengan baik 3 video pembelajaran tersebut. Karena itu ada 3 video yang berbeda, sehingga silakan pastinya nanti hasil analisisnya juga berbeda. Itu materi dari Bu Leni untuk saat ini. Semoga menginspirasi kalian semua untuk bisa menyusun desain pembelajaran integrasi teknologi di PAUD dan juga bisa menambahkan pengetahuan bagi kalian sehingga kalian dapat menghasilkan desain pembelajaran integrasi teknologi yang sesuai. Mungkin itu dari Bu Leni. Semoga bermanfaat materi hari ini. Salam sehat selalu untuk semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.